sekitar kita masih bersama saya, Sukma Anjani di sini. Saya nggak sendirian karena di sebelah kanan saya ada pria tampan. Siapa lagi kalau bukan Mas Reza Mardika. Halo Mas Reza. Halo Mbak Sukma. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan Ya. kesehatan dan kelancaran. Oke, jadi hari ini kita akan bincang-bincang santai Mas Reza. Kita akan membahas hal yang masih banyak dibicarakan orang dan tentunya masih panas-panasnya ya pemirsa ya. Apalagi kalau bukan pembahasan mengenai tentang virus corona gitu. Jadi kalau biasanya orang kan ngobrolin tentang virus corona bagaimana dari sudut pandang biasanya dari orang-orang tua kan ya. Yeah. Karena kita di sini anak-anak muda, jadi kita akan melihat dari sudut pandang anak muda, tentunya kaum milenial, bagaimana sih menghadapi persebaran corona. Jadi itu yang akan kita bicarakan Mas Reza. Oke. Menurut Mas Reza nih gimana sih tanggapannya mengenai COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia? Iya, Mbak Sukma. Tentunya di Kebumen ya Mas Reza ya? Jadi memang menurut saya kita tuh memang harus menanggapi ini secara serius ya Mbak. Karena memang ini bukan sebuah kasus yang main-main, sudah menjadi pandemik ya. Bahkan per hari kemarin ya Mbak ya, udah ada kasus sekitar 1,7 juta di dunia ini ya. Dan yang meninggal itu sekitar 108.000 ya. Berarti kalau kita bagi sekitar 6,4% ya. Di Indonesia sendiri gimana nih ya, gitu kan, Indonesia sendiri itu nggak kalah menakutkan ya, maksudnya bukan menakutkan tapi nggak, kita juga salah satu negara yang terefek atau kena efek dari corona itu. Kita per hari kemarin ada kasus sekitar 4.241 dengan tingkat kematian itu 373. Ini kalau kita bagi hampir sekitar 8% ya, jadi tingkat kematiannya lebih tinggi dibandingkan kasus internasional. Di Kebumen sendiri kita udah punya 3 kasus yang positif gitu, jadi ya memang harus kita tanggapi secara serius, bukan berarti tidak terlihat dan itu tidak ada gitu ya. Memang kita harus selalu terus menjaga physical distancing dan selalu menjaga gaya hidup sehat untuk bisa menangkal virus ini. Ya tentunya berarti memang secara kasus ini tuh bukan hal yang main-main ya Mas Reza ya. Betul. Karena kita udah dapatkan data-datanya dan tentunya kita juga harus mematuhi kebijakan pemerintah yang sudah diterapkan gitu ya Mas Reza ya. Nah, kita kan tadi udah ngomongin nih menanggapi virus yang ada di Indonesia khususnya di Kebumen. Terus kalau menurut Mas Reza nih gimana sih caranya untuk turut serta dalam penanganannya? Oh, turut serta dalam penanganannya sebagai generasi muda tentunya. Jadi yang pertama, sebagai generasi muda kita tuh harus bisa memimpin dengan contoh gitu ya menurut saya. Jadi menurut saya kita harus menjadi contoh bahwasanya kita sebagai generasi muda juga sangat mengikuti anjuran dari pemerintah khususnya tentang melakukan physical distancing gitu ya. Jadi saya merasa sangat sedih kalau saya masih ngelihat yang sebagai generasi muda yang dia masih liburan atau dia masih kayak nongkrong-nongkrong di kafe, masih bisa berkumpul gitu ya di luar, tidak mematuhi untuk kita terus stay di rumah. Menurut saya sangat sedih sekali karena sebenarnya kita tuh bisa harusnya menjadi contoh bagi keluarga sekitar kita, bagi orang-orang di luar sana, terutama orang-orang tua, bukan non-generasi milenial gitu ya, bahwasanya kita harus menyikapi ini secara serius, gitu yang pertama. Yang kedua, kita tuh harus bisa menjadi agent of change, terutama untuk bisa menjadi seseorang yang mampu mengedukasi masyarakat. Kenapa? Karena kita tahu karena virus wabah ini, kepanikan masyarakat itu sangat-sangat panik sekali kan. Terus kemudian juga banyak sekali berita-berita hoax di luar sana yang sangat menambah kepanikan di masyarakat. Sama kayak Mbak Najwa Shihab pernah bilang, generasi milenial itu adalah seseorang yang bisa mematahkan hoax di grup keluarga. Jadi kita harusnya bisa menjadi seorang yang seperti itu, menjadi sosok seperti itu, bukan malah kita menjadi panik dan memakan berita hoax itu mentah-mentah, tapi untuk bisa menjadi counter attack berita tersebut. Nah, tapi ini hanya bisa dilakukan ketika generasi milenial itu memiliki literasi yang bagus gitu loh, untuk kita bisa baca, tahu beritanya seperti apa. Karena kalau enggak ya kita bakal menjadi sama seperti mereka. Nah, dengan memiliki literasi yang bagus, kita bisa menjadi orang yang mengedukasi keluarga kita, orang-orang sekitar kita tentang isu yang sebenarnya dari corona itu seperti apa. Gitu. Kemudian saya juga berharap generasi muda juga meningkatkan wawasannya tentang isu corona untuk tahu juga tentang kebijakan pemerintah supaya apa? Supaya kita bisa menjadi seseorang yang mampu mengawal kebijakan itu dengan baik. Betul sekali. Nah, tapi kan kalau kata anak-anak muda gini, anak-anak muda nih anak-anak yang lagi produktifnya. Entah itu dalam hal pekerjaan, berkarya atau mainnya nih Mas. Ini gimana nih menurut Mas Reza ini menanggapi anak-anak muda yang masih bandel karena masih mengedepankan keproduktivitas. Iya, itu gimana itu? Saya percaya bahwa produktif itu tidak harus dilakukan di luar rumah.
bahwa produktif itu Betul bisa sekali. dilakukan di mana saja Iya, iya, ya. iya. Jadi nggak boleh kita yang namanya mengedepankan ego kita atau mengedepankan kesenangan kita karena kita senangnya main, akhirnya kita melegitimasi atau ya saya mau produktif, saya harus di luar gitu. Karena buat saya produktif itu masalah gimana caranya kita menggunakan waktu kita semaksimal mungkin dan di mana saja sebenarnya. iya, Jadi betul makanya sekali. sekarang kan muncul campaign work from home, apalagi generasi muda, generasi milenial adalah seseorang yang dia itu sangat update terhadap teknologi. Betul sekali. Dan bagi saya itulah harusnya generasi muda itu meng-embrace atau menggunakan kelebihannya itu untuk selalu produktif dimanapun mereka berada. Nah, begitu teman-teman. Jadi memang keproduktivitas itu tidak harus dilakukan di luar rumah Ya, ya Mas benar, Reza ya. benar. Memang di dalam rumah pun bisa ya, walaupun jenuh itu manusiawi, tapi ya kita harus patuhi kebijakan pemerintah demi memutus rantai virus Ya. COVID-19. Betul Ya, begitu ya betul, Mas betul, Reza betul, ya? betul.